Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Salsabila dari kelas 11 4. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita ini merupakan karya dari Laila S. Kudori dan diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia dengan jumlah halaman 379 halaman. Cetakan pertama buku ini yaitu pada Oktober 2017, sedangkan yang saya punya ini merupakan cetakan yang ke-14 yang diterbitkan pada Maret 2021. Jadi buku ini memiliki alur cerita yang maju mundur serta berlatar belakang pada masa Orde Baru. Buku ini itu sesuai dengan judulnya yaitu Laut Bercerita, yang dimana buku ini pun menceritakan tentang seorang mahasiswa atau aktivis bernama Biru Laut yang bergabung ke dalam sebuah organisasi bernama Wirasena dan juga Winatra. Organisasi ini itu mendukung para petani serta warga lainnya yang mengalami kesulitan, karena pada masa Orde Baru itu banyak sekali aturan-aturan yang mengekang para masyarakat. Atau dengan kata lain, organisasi ini itu ingin menuntut adanya keadilan dari pemerintah pada masa itu. Buku ini itu diceritakan melalui dua sudut pandang yang berbeda. Pada bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang Biru Laut atau yang sebagai tokoh utama di dalam buku ini. Di bagian pertama ini kita bisa merasakan bagaimana sulitnya para mahasiswa dalam menuntut adanya keadilan dari pemerintahan pada masa Orde Baru itu. Pada bagian pertama juga dibumbui oleh kisah percintaan antara Biru Laut dengan anggota Winatra lainnya yang bernama Anjadi yang merupakan seorang pelukis. Di bagian ini juga diceritakan bagaimana harmonisnya dari keluarga Biru Laut. Inti dari bagian pertama yaitu ketika Biru Laut dan teman-temannya menjadi buronan selama beberapa bulan, mereka itu disekap di tempat yang mereka pun tidak mengetahui di mana lokasi tersebut, dan juga mereka itu diinterogasi, ditendang, dipukul, disetrum menggunakan tongkat listrik, bahkan ada yang disuruh berbaring di atas balok es. Hingga pada akhirnya terdapat 9 mahasiswa yang dibebaskan dan juga terdapat 13 mahasiswa yang hingga saat ini pun tidak diketahui di mana keberadaannya atau dapat dikatakan hilang. Dan Biru Laut ini termasuk ke dalam 13 orang yang hilang tersebut. Pada bagian kedua buku ini yaitu diceritakan melalui sudut pandang dari sosok Asmara Jati yang merupakan adik dari Biru Laut. Ia itu merupakan seorang dokter sekaligus anggota dari Komisi Orang Hilang. Komisi Orang Hilang ini dibuat untuk merekam serta mencari jejak-jejak para mahasiswa dan juga aktivis yang hilang pada saat itu. Pada bagian kedua ini penulis lebih memfokuskan menceritakan bagaimana kondisi psikologis dari para keluarga dari mahasiswa serta aktivis yang hilang tersebut. Di bagian kedua juga diceritakan bagaimana kondisi psikologis dari mahasiswa yang berhasil dibebaskan, dan 2 diantaranya merupakan sahabat dari Biru Laut. Mereka itu mengalami trauma yang cukup serius selama berbulan-bulan, bahkan ada yang hingga bertahun-tahun. Mereka juga dihantui oleh rasa bersalah serta kehilangan. Walaupun buku ini termasuk ke dalam buku fiksi, namun buku ini itu diangkat dari kisah nyata. Sang penulis mewawancarai seorang narasumber yang bernama Nazar Patria, di mana dia merupakan salah satu korban dari penculikan pada saat itu dan berhasil dibebaskan. Buku ini itu berhasil membawa kita sebagai pembaca seakan-akan sedang berada pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi. Dan juga judul Laut Bercerita ini sangat cocok untuk buku ini karena kita itu benar-benar dibawa ke dalam masa Orde Baru tersebut, dan kita kayak sedang mendengarkan cerita dari sosok Biru Laut ini. Sang penulis juga berhasil menciptakan karakter dari tiap-tiap tokohnya itu dengan sangat kuat sehingga sangat berkesan bagi para pembacanya.
Jadi buku ini direkomendasikan untuk semua masyarakat Indonesia dan juga untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana sih masa pemerintahan pada Orde Baru tersebut dan juga bagaimana sih sulitnya para mahasiswa dalam menuntut adanya keadilan dari pemerintah. Karena di dalam buku ini itu banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Terutama buku ini juga ditujukan untuk para generasi muda sekarang, karena generasi muda sekarang itu perlahan-lahan mulai melupakan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, terutama sejarah yang bisa dikatakan kelam pada saat itu, pada masa Orde Baru. Sekian resensi dari saya mengenai buku yang berjudul Laut Bercerita ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.